Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita sekarang menggigit. Kewajiban suami terhadap istri. Ya? Ya. Nah, kewajiban suami terhadap istri ini sebenarnya sangat banyak sekali. Kalau umpamanya kita melihat salah satu ayat, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu ayat ini sebenarnya sangat detail. Kelihatannya, ngajari sholat, ngajari baca Quran, kan gitu ya? Itu detail. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang laki-laki, sebelum dia itu memberikan sesuatu kepada keluarganya yang baik, dia harus mempelajari sesuatu dari Allah Ta'ala. Sesuatu itu yang baik ya, bukan yang tidak baik maksudnya. Ya. Jadi dari mulai ibadahnya dia harus kelola dulu dengan baik. Dari ibadah itu apa? Ibadah wajib harus dikerjakan dengan tertib. Kemudian yang sunnah. Kemudian apa? Pengetahuan agamanya. Nah, di sini dikelola dulu sebagai seorang laki-laki. Nah, dari kewajiban yang sudah dia kerjakan, menikahlah dia dengan seorang wanita. Kemudian Allah memberikan amanah berupa anak. Dia punya tanggung jawab, yaitu dia harus menjaga dirinya, insya Allah secara teori sudah. Teori ya, saya bilang teori dulu. Prakteknya ya sudahlah, tapi walaupun belum bisa sempurna di hadapan Allah Ta'ala, tetapi pada waktu dia sudah punya istri, punya anak, dia punya kewajiban untuk mengajak istrinya ada di jalan Allah, agar tidak terkena api neraka. Bagaimana Allah itu menceritakan seseorang bisa terkena api neraka? Yang jelas kita sudah banyak sekali diceritakan oleh para ustadz, para ulama. Sholat, nah itu jelas ya. Puasa, ya sudah jelas. Zakat, haji, DLL, Dan lain-lainnya. Kemudian apalagi, tidak hanya cuma ibadah yang wajib dan sunnah aja. Kemudian yang kelihatannya tidak ibadah, kelihatannya lu, tapi sebenarnya itu ibadah. Contoh, berkata yang baik, itu kan kelihatan tidak ibadah, padahal itu ibadah. Karena pada waktu Rasul itu dinakali oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu, Rasul tetap disuruh kok berkata yang baik kepada mereka. Agama Islam pada waktu diajak, Rasul hanya cuma disuruh nyingkir aja dari mereka. Ya, dan tidak disuruh mukulin, enggak. Ya. Pernah suatu ketika sampai Nabi Jibril, malaikat Jibril sampai kesal. Gimana Rasul? Apakah saya harus minta Allah untuk mengazab mereka? Tapi kata Allah, kata Nabi Muhammad, gak usah. Ya. Iya, ya itulah akhlak. Nah, akhlak ini harus kita lakukan. Betul. Jadi akhlak Rasul itu memang nomor satu, wahid. Itu jelas banget. Nah, itulah yang harus kita contoh. Mulai cara bicaranya, mulai cara berpikirnya, mulai mau mendengarkan nasihat, mendengarkan kata-kata. Kalau Rasul itu dekat dengan rakyat jelata, itu karena apa? Banyak keluhan. Rasul mendoakan. Itulah sebenarnya harus kita lakukan. Kewajiban seorang suami salah satunya adalah memberikan sesuatu yang baik kepada keluarganya agar tidak masuk neraka. Contoh, kalau keluarga mau sakinah, mau wadah, ya harus kasih contoh kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau memang kita itu sering bertengkar dengan suami atau dengan istri, anaknya sering mendengar, nah itulah pelajaran anaknya, yaitu pertengkaran suami istri. Itu dianggap bertengkar itu wajar. Ya, generasi teriak. Generasi teriak-teriak. Enggak boleh. Berkata itu lemah lembut. Rasul aja dalam berkata-kata itu lembut, malah melebihi lembutnya wanita. Coba. Saking lembutnya itu ya, Assalamualaikum. Ya nggak begitu. Nggak gitu juga. Ya. Ada yang Assalamualaikum. Enggak juga begitu. Ya. Ya, salam yang baik, yang tertib. Jelas memperlihatkan bahwa kelembutan itu tidak meninggalkan laki-lakinya. Nah, itulah ciri Rasul, bahwasanya kewajiban selain mengajak keluarga kita, diri kita, jangan sampai masuk neraka, itulah kewajiban seorang suami. Kalau persoalan mencari nafkah, sama itu juga wajib. Kalau si suami itu tidak mencari nafkah untuk keluarganya, aduh, ini dia pasti akan merasakan nantinya
Gelinya api neraka. Geli. Saya bilang sakitnya itu takut. Saya bilang gelinya api neraka aja ya. Oh iya, Karena jadi itu pasti akan merasakan dia kewajiban seorang suami, kecuali ada keterbatasan ya. Maaf ya, kecuali ada keterbatasan, kemudian punya istri, istrinya ikhlas, istrinya mencari nafkah, Ya. suaminya yang mengajari tentang ibadah, monggo silahkan dibuka. Kalau memang itu dibuka itu boleh, mau istrinya ridho, itu insya Allah menjadi apa-apa. Jadi kewajiban yang hakiki adalah melindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jelas. Oh, nafkah-nafkah yang halal. Dan kalau mengingatkan istrinya dan anak-anaknya dengan penuh kelembutan, bukan dengan kekasaran dan kekerasan, akhirnya berantem yang ada dalam keluarga. Iya. Oke.